Itu iyyaka, huruf ya yang bertasydid, berbaris fathah. Nah, iyyaka jika bertasydid itu harus dijelaskan tasydidnya, jadi harus ditekan. Tidak boleh iyyaka, jadi harus ada penekanan iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel kami Keluarga Mengaji. Kami akan membahas malam ini lanjutan dari surah Al-Fatihah. Kemarin Alhamdulillah sudah kita bahas sampai ayat kelima, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita bedah tajwid surah Al-Fatihah dari ayat 5. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kemarin Alhamdulillah ayat 1 sampai ayat 4 kita sudah membahas hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ iyyaka harus ada sifat nabar di situ teman-teman, untuk memberikan tanda bahwa di situ ya-nya bertasydid. Nah, kita juga harus hati-hati di sini. Jika kita tidak baca dalam tasydidnya, maka itu bisa merubah makna seperti itu. Iyyaka, ya itu ada ya berbaris fathah, setelahnya huruf alif, maka hukum bacaannya adalah mad tabi atau mad asli. Panjangnya dibaca 2 harokat. Iyyaka na'budu. Na'budu di situ adalah huruf ain, sukun, bukan hamzah. Jadi harus dijelaskan na'budu, na'budu. Nah, ain di sini dia memiliki dia adalah sifatnya rokhawah, yaitu mengalir teman-teman. Jadi tidak boleh kita dia sifat tawassut teman-teman. Jadi dia di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Jadi tidak boleh terlalu mengalir ketika dia sukun, dan tidak juga boleh terlalu ditahan seperti itu. Na'budu, na'budu, dia berada di sifat bayyinah atau sifat tawassut. Iyyaka na'budu, tidak boleh tidak boleh ditahan, dan tidak boleh juga terlalu mengalir. Tidak, dia atau mad, huruf mad. Nah, jadi iyyaka di situ panjangnya 2 harokat. Hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ nasta'in ada huruf ain, bukan huruf hamzah. Jadi nasta'in, jangan sampai kita membaca
nasta'in. Ya, jadi berbeda antara nasta'in dan nasta'in dan nasta'in, seperti itu. Jadi kita harus melihat hurufnya teman-teman. Nasta'in, seperti itu. Nah, hukum bacaannya nasta'in di situ adalah mad arid disukun. Panjangnya boleh kita baca 2, 4 atau 6. Itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ayat berikutnya, yaitu ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina di situ adalah huruf H, bukan huruf H. Jadi harus ingat bahwa H itu adalah hak besar. Ihdinas siratal mustaqim. As-si di situ ada huruf lam ta'rif, setelahnya huruf shad. Nah, lam alifnya disebut dengan lam alif syamsiyah karena setelahnya huruf shad termasuk huruf syamsiyah. Jadi lamnya didghamkan ke dalam huruf shad. Nah, karena sering juga disebut dengan idgham syamsiyah. Ihdinas sirata. Ra di situ adalah ra huruf ra fathah, setelahnya huruf alif, maka dibaca mad tabi'i atau mad asli. Ihdinas siratal mustaqim. Al mustaqim di situ lam alif, setelahnya huruf mim. Mim di sini termasuk huruf qamariyah, maka lam alifnya disebut dengan lam alif qamariyah. Ihdinas siratal lam alifnya harus jelas karena dia sering juga disebut dengan izhar qamariyah. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat di situ adalah huruf qaf, bukan kaf. Mustaqim walaupun dia kasrah, dia harus tetap memiliki sifat isti'la, yaitu tebal. Mustaqim, tidak boleh kita membacanya mustaqim karena mustaqim dan mustaqim itu tentunya berbeda makna teman-teman. Jadi harus kita perhatikan benar-benar antara qaf dan kaf. Jadi di sini adalah huruf qaf. Mustaqim harus tebal. Seperti itu teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Baik, lanjut ayat selanjutnya yaitu siratal ladzina. Di situ ada alif sebelumnya berbaris fathah, ra berbaris fathah, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Siratal ladzina. Di situ ada alladzina, zal berbaris kasrah, setelahnya ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Siratal ladzina an'amta. An'amta di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan ain. An'amta. Nah, di mana di hukum nun sukun dan tanwin, jika ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah izhar. Jadi nunnya harus dibaca jelas, tidak boleh dengung di situ. An'amta. Nah, setelah amta di situ ada huruf mim sukun bertemu dengan ta. Nah, di mana di hukum mim sukun jika bertemu dengan ta, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Dibaca tidak berdengung. Jadi harus cepat di situ teman-teman. An'amta. An'amta. Tidak boleh dibaca dengung. An'amta. Nah, terus kita juga harus membedakan huruf pertama adalah huruf hamzah dan huruf kedua adalah huruf ain. Jadi jangan sampai kita baca sama an'amta atau sebaliknya an'amta. Jadi harus dibedakan an'amta. Seperti itu. Alaihim di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya lam berbaris fathah, maka itu disebut dengan huruf lin. Alaihim. Alaihim. Jadi harus lembut nyebutnya teman-teman. Alaihim ghairi, di situ ada him mim sukun, setelahnya huruf ghain. Nah, di dalam hukum mim sukun jika bertemu dengan huruf ghain, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Alaihim ghairil. Nah, di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya berbaris fathah, maka disebut dengan huruf lin. Ghairil maghdubi.
ada alif lam, setelahnya huruf mim, di mana kita tahu huruf mim adalah huruf qamariyah, maka lam alifnya disebut dengan lam alif qamariyah atau izhar qamariyah. Jadi harus dibaca jelas lam alifnya. Ghairil maghdubi, di situ ada huruf waw sukun, sebelumnya dot berbaris dhammah, maka harus dibaca panjang 2 harakat. Hukum bacaannya adalah matobi atau mad asli. Ghairil maghdubi alaihim, ada ya sukun sebelumnya, lam berbaris fathah, maka disebut dengan huruf lin. Alaihim, him walad dhalin, ada mim sukun setelahnya huruf waw, maka hukum bacaannya adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf waw, hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Alaihim waladdallin, di situ ada ad-dallin, di situ ada lam alif, setelahnya huruf dhad, di mana kita tahu huruf dhad di sini adalah huruf syamsiyah. Jadi lam alifnya harus dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf dhad, di mana sering kita sebut dengan idgham syamsiyah. Waladdallin, di situ adalah mad lazim musaqqal kalimi, di mana panjangnya itu 6 harakat. Waladdallin. Nah, setelah dallin itu ada huruf lam yang bertasydid. Jadi setelah kita baca mad, kita harus jelaskan tasydidnya. Waladdallin. Ad-dallin di situ adalah mad arid lisukun. Mana mad arid lisukun hukum asalnya adalah mad asli yang dibaca ketika wakaf, maka dia berubah menjadi mad arid lisukun. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pembahasan bedah tajwid surah Al-Fatihah saya rasa sudah lengkap dari pembahasan kami di video sebelumnya. Nah, ini kami lanjutkan video selanjutnya. Jadi insyaallah surah Al-Fatihah sudah lengkap ya teman-teman. Baik, kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, semoga setelah kita mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada di surah Al-Fatihah, kita akan mampu untuk membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid yang telah ditetapkan, seperti itu. Dan karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang penting dalam hidup kita teman-teman, karena dia adalah rukun sholat. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Saya rasa untuk kali ini cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Baik, sebelum kami akhiri, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik, demikian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.